Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung yang dianugerahkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran bisa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, di antaranya seperti untuk pengobatan, karena Al-Quran merupakan syifa di antaranya, yaitu sebagai penyembuh. Dan juga Al-Quran oleh sebagian orang itu dijadikan suatu keburukan, dalam arti ketika kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran, bisa diniatkan untuk kebaikan dan juga ada yang meniatkan keburukan. Jadi intinya tergantung niat kita. Dan saya sendiri beserta ruqyah yang lain pernah tajribah atau uji coba. Dan kita ada istilah dalam ruqyah itu membacakan ayat adab, membacakan ayat-ayat pembakar dan lain sebagainya. Jadi ada tajribah membaca ayat-ayat Al-Quran untuk misalkan membakar jin, menyiksa jin. Ada juga yang membekukan jin, jadi beku jinnya seperti es ketika diniatkan, memang seperti itu. Dan saya juga tajribah membaca Al-Quran, saya niatkan untuk memberi setruman, efek setrum kepada jin kiriman. Nanti videonya bisa disimak. Namun sebelum lanjut, mohon jangan di skip dan jangan lupa subscribe channel baru ini, channel baru saya ini. Saya akan tampilkan video ketika saya membaca Al-Quran dengan niat untuk menyetrum jin sihir, jin kiriman. Lalu insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan media atau wasilah kita mendapatkan pertolongan Allah, kita diberi keamanan oleh Allah, terkhusus ketika perjalanan. Dan saya itu keterangannya ambil dari kitab Nuzhatul Majalis, kitab ini. Nanti saya sertakan juga, saya foto supaya bisa dibaca keterangan aslinya. Itu saja mungkin, kita simak videonya berikut ini. Nah itu sahabat-sahabat semua, bukti tajribah ketika kita niatkan untuk menyetrum gangguan gaib, ada reaksi seperti memang tersetrum.
Dan sekarang kita berlanjut ke penyampaian keterangan dari kitab Nuzhatul Majalis. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis karangan Syekh Abdul Rahman bin Abdussalam bin Abdul Rahman bin Utsman As-Sokuri Asy-Syafi'i, halaman 41, beliau menyampaikan fawaid. Ini adalah beberapa faidah. Al-ula, faidah yang pertama, qala At-Tamimi fi manafil Quran. Imam At-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata di dalam kitab Manafil Quran, kata beliau, man qara'a wallahu mi waraihi muhit al-ayah ala babi manzilihi inda khurujihi li safarihi salasa marrat umina ala man fihi min kulli afatin. Artinya, barang siapa yang membaca ayat wallahu mi waraihi muhit bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz, surat Al-Buruj sampai selesai, dibaca di pintu rumahnya ketika ia keluar untuk bepergian, untuk safar, dibaca sebanyak 3 kali, maka akan diberi keselamatan, akan diberi keamanan orang yang ada di rumah itu dari setiap bahaya. Waman qara'aha, dan barang siapa yang membaca ayat tersebut ala nafsihi wa waladihi, dibaca kepada dirinya dan kepada anaknya, umina min kulli su'in, maka ia dan anaknya akan diberi keamanan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Wa qala Al-Qizwini, dan telah berkata Imam Al-Qizwini radhiyallahu taala anhu, man arada safaron wa khafa min aduwin aw ghairihi, barang siapa yang hendak bepergian namun merasa takut dari adanya musuh, merasa takut adanya bahaya seperti begal, kecelakaan dan lain sebagainya, fal yaqra, maka hendaknya ia membaca li'ila fi Quraisy, surat Al-Quraisy, wa ayat Al-Kursi, dan ayat kursi. Fa innahuma, karena sesungguhnya surat Al-Quraisy dan ayat kursi amanun, itu merupakan keamanan, keselamatan min kulli su'in, dari segala keburukan. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sekedar tambahan. Di samping ayat-ayat dan surat yang kita baca itu, kita dianjurkan senantiasa berdoa, memohon perlindungan, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.